Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang ajaib dan mulia. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Injil Matius pasal 12, ayat 37 yang mengatakan demikian. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, semuanya pasti diberkati oleh Tuhan. Semuanya pasti sehat dan penuh dengan roh yang menyala-nyala. Kita hari-hari ini perlu untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kita menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan hanya seminggu sekali, tetapi setiap hari yang kita harus lakukan apa yang menjadi tuntunan dari Tuhan sendiri. Tema pada hari ini adalah apa yang kau katakan, itu yang kau dapatkan. Hal ini perlu sama-sama kita mengerti. Dalam Injil Markus pasal 11 ayat 23 mengatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Jadi apa saja yang saudara katakan, itu yang saudara dapatkan. Ini kejadian di mana pada waktu itu Tuhan sedang memberikan pengajaran kepada para murid-murid. Tuhan katakan, lihat gunung-gunung itu. Apa saja yang kamu katakan, kamu dapat perintahkan kepada gunung-gunung itu. Gunung di sini dapat berbicara gunung persoalan, gunung masalah, gunung sakit penyakit. Ada yang kecil, bicara masalah yang kecil. Ada yang besar, berbicara mengenai sakit yang berat atau masalah-masalah yang berat. Macam-macam pergumulan yang ada. Dari Injil Markus pasal 11 ayat 23 ini, ada dua hal yang sederhana dan kita mau sama-sama belajar. Yang pertama, ada kuasa dalam perkataan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, setiap kata-kata kita ada kuasanya. Waktu bumi ini dijadikan, semuanya dengan perkataan, jadilah terang, jadilah darat, semuanya dengan firman Tuhan atau perkataan Tuhan. Pada waktu murid-murid Yesus naik perahu bersama dengan Tuhan Yesus, tiba-tiba saja di tengah danau Galilea, perahu dihantam dengan badai begitu keras. Air sudah masuk semuanya. Tuhan Yesus tenang saja, tidur di buritan di kapal ini. Murid-muridnya bingung semuanya, mereka katakan, Guru, engkau tidak peduli dengan kami, kita mau tenggelam. Lalu Tuhan Yesus bangun, dia melihat badai itu begitu besar. Tuhan Yesus katakan, diam, tenanglah. Saat itu juga, badai semuanya menjadi diam dan tenang.
Satu waktu ada seorang wanita sakit pendarahan 12 tahun. Semua hartanya dia habiskan. Dia pergi ke tabib sana dan sini, tidak dapat sembuh juga. Rasanya dia sudah putus asa. Tapi dikala dia mendengar bahwa ada Tuhan Yesus yang datang, maka diam-diam dia datang kepada Tuhan. Lalu dia katakan, asal ku jamah saja jumbai jubahnya, aku akan sembuh. Ini kata-kata iman keluar dari wanita yang pendarahan ini. Bapak ibu saudaraku yang terkasih, Tuhan ajarkan kepada kita, ada kuasa di perkataan kita. Kita dapat katakan kepada gunung persoalan kita, kita dapat perintahkan kepada sakit penyakit kita, sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Bapak ibu saudaraku yang terkasih, ini pelajaran pertama dari Injil Markus pasal 11 ayat 23. Tuhan mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa kita memiliki perkataan dengan penuh kuasa dan kita dapat memindahkan gunung-gunung persoalan yang kita hadapi pada hari-hari ini. Yang kedua, hati-hati dengan apa yang kita katakan. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian yang kedua ini diambil juga dari Injil Markus pasal 11 ayat 23, bahwa apa saja yang kita katakan ini bisa kita dapat. Jadi kita harus hati-hati, kita harus mengerti bahwa setiap perkataan yang saya ucapkan, yang saudara katakan, itu adalah benih. Dalam kitab Amsal pasal 18 ayat 21 mengatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jika kita ingin makan buah mangga yang manis dari kebun kita sendiri, maka kita harus menanam benih untuk pohon yang buahnya nanti akan jadi manis. Jika kita mau agar keluarga, pekerjaan, pelayanan kita diberkati oleh Tuhan, persoalan kita ditolong oleh Tuhan, mulailah kita dengan menanam benih yang baik dari setiap perkataan kita. Setiap hari, kita berkati keluarga dan usaha kita dengan perkataan-perkataan berkat. Jangan sampai keluar dari perkataan kita, perkataan yang mengutuk, perkataan yang negatif, perkataan di mana benih itu memunculkan pohon dan menghasilkan buah yang asam. Kita mau supaya setiap kali kita punya buah dari pohon kita, rasanya manis. Bapak ibu saudaraku yang terkasih, ada seorang ilmuwan dari negara Jepang. Namanya adalah Masaru Emoto. Dia memiliki satu keahlian untuk meneliti air, dan dia membuat satu buku yang berjudul The Hidden Message in Water. Masaru Emoto mengumpulkan air-air, dimasukkan ke dalam botol yang diberi label. Lalu yang dilakukan oleh Masaru Emoto ini, setiap kali satu botol, dia mulai perkatakan yang baik. Dia kasih lagu-lagu yang enak. Lalu botol yang lain lagi, dia marah-marah kepada isi air yang ada di dalam botol itu. Dia ngata-ngatain yang tidak baik. Dia kasih hal-hal yang tidak baik. Lalu Masaru Emoto, dia ambil air dari kedua botol itu. Lalu di bawah mikroskop, dia bekukan dan dia mau melihat partikel yang terjadi. Luar biasa, ternyata kristal-kristal dari air yang diperkatakan dan diberikan musik yang baik, ternyata bentuk kristalnya begitu indah. Ada yang diberikan Mozart simfoni, ada yang diberikan kata-kata kasih, ada yang diberikan kata-kata damai, ada yang diberikan kata-kata terima kasih. Tetapi, partikel yang diberikan kata-kata buruk, kata-kata intimidasi, kata-kata jorok, kristalnya berbentuk tidak karuan. Bapak ibu saudaraku yang terkasih, jangan sampai ini terjadi dalam keluarga kita. Saat kita berusia 2 tahun, kita sudah dapat berbicara. Tetapi untuk kita belajar menahan perkataan, belajar memperkatakan yang benar, tidak cukup 2 tahun. Sampai Tuhan panggil kita sepanjang hidup, kita harus belajar itu. Kadang-kadang kita keceplosan, memperkatakan yang tidak baik. Jika saudara pernah berkata-kata yang tidak baik kepada keluarga, kepada seseorang, mengutuk dan lain-lainnya, tarik kembali perkataan saudara, dan mari kita minta ampun kepada Tuhan. Dalam kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 10 mengatakan,
Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ketika kita menjaga perkataan kita, bukan mengutuki sana-sini, tetapi kita memperkatakan perkataan berkat atau kata-kata iman, maka kita juga yang akan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Kita harus menang, mulai dari kehidupan kita setiap hari, yaitu mulai dari perkataan kita. Kita mulai menjaga perkataan kita, supaya perkataan kita adalah perkataan iman, perkataan yang membangun, perkataan yang menguatkan, perkatakan firman Tuhan. Waktu saudara perkatakan firman Tuhan, janji-janji Tuhan itu juga yang akan digenapi di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kesimpulan renungan pada pagi hari ini. Melalui renungan ini kita belajar bahwa ada kuasa dalam setiap perkataan yang kita ucapkan. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan bahwa apa yang kita katakan dengan iman tanpa keraguan akan terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Gunung-gunung persoalan dalam hidup kita bukanlah sesuatu yang mustahil untuk dipindahkan, sebab di dalam nama Yesus ada kuasa yang bekerja melalui iman dan perkataan kita. Dua hal utama yang perlu kita perhatikan adalah perkataan kita memiliki kuasa. Tuhan menciptakan dunia ini dengan firman, dan kita sebagai anak-anaknya diberikan otoritas untuk memperkatakan kehendaknya dalam hidup kita. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mulai memperkatakan firman Tuhan atas setiap keadaan yang kita hadapi, baik dalam kesehatan, pekerjaan, keluarga, maupun pelayanan. Yang kedua, kita harus berhati-hati dengan setiap perkataan yang kita ucapkan, karena setiap perkataan adalah benih yang akan menghasilkan buah. Jika kita menabur perkataan berkat, maka kita akan menuai kehidupan yang diberkati. Sebaliknya, jika kita menabur perkataan negatif, kita juga akan menuai akibatnya. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Oleh sebab itu, marilah kita menjaga perkataan kita, berbicara dengan iman, dan memperkatakan hal-hal yang mendatangkan berkat, sukacita, serta damai sejahtera bagi diri sendiri dan orang lain. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menjadi terang dan garam dunia, termasuk dalam perkataan kita. Setiap hari adalah kesempatan untuk menanam benih yang baik melalui kata-kata yang membangun, menguatkan, dan memberkati. Tuhan rindu melihat umat-Nya memperkatakan janji-janjinya dengan iman, sehingga mujizat dan pertolongannya dinyatakan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita terus melatih diri untuk berbicara dengan penuh hikmat dan iman, agar hidup kita dipenuhi dengan berkat dan kemenangan di dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau Bapa yang ajaib dan mulia, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan kami muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur atas firman-Mu yang mengajar kami
tentang kuasa dalam perkataan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar selalu memperkatakan kebaikan, memperkatakan berkat, dan memperkatakan iman dalam setiap aspek kehidupan kami. Berikan kami hikmat untuk menjaga lidah kami, agar setiap kata yang keluar dari mulut kami dapat membangun, menguatkan, dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang begitu indah. Kami bersyukur untuk firman-Mu, dan biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tugas dan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan, dan tuntun kami di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.